Nah, jadi itu tadi beberapa foto-foto dari pembelajaran di SD Negeri 2 Tonja. Jadi, SD Negeri 2 Tonja ini merupakan tempat praktik mengajar saya. Nah, untuk lebih lanjut, tonton terus ya video ini, stay tune dan selamat menonton. Eits, sudah lihat siswa yang memakai masker yang digambar? Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Atau itu perbuatan yang tidak baik? Jadi itu merupakan perbuatan yang tidak patut untuk ditiru. Masker hanya digunakan sekali. Selepas itu lalu dibuang. Nah, bagaimana dengan karakter siswa di SD Negeri 2 Tonje? Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan ilmu serta mental anak yang nantinya tumbuh menjadi manusia dewasa yang berinteraksi dengan bagian dari masyarakat, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam hal tersebut, pembentukan karakter di sekolah juga memiliki peran yang cukup penting dalam mendidik anak. Pendidikan karakter di sekolah tentu memiliki fungsi dasar untuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, dan tangguh. Pendidikan di sekolah mempunyai peran serta fungsi dalam pembentukan pendidikan karakter siswa. 3 fungsi pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan, memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Fungsi yang ketiga, yakni penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Proses pembentukan karakter peserta didik harus aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma agama. Dalam pendidikan agama Hindu, proses pembentukan pendidikan karakter bagi siswa dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Hindu, sehingga terbentuknya budi pekerti yang luhur dan berakhlak yang mulia. Seseorang yang memiliki karakter mulia yaitu seseorang yang memiliki nilai-nilai seperti percaya diri, rasional, logis, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, sabar, rela berkorban, berpikir positif. Dalam trikerangka agama Hindu, ajaran catur paramita merupakan salah satu dari landasan atau pedoman untuk melaksanakan ajaran susila atau etika. Implementasi ajaran catur paramita perlu ditanamkan sejak dini di bangku sekolah dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan teman untuk menjalin persahabatan. Siswa dapat membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Siswa juga dapat mengembangkan pikirannya terhadap perilaku-perilaku yang akan digunakan untuk bersosialisasi di masyarakat. Siswa juga dapat belajar tentang agama, khususnya pendidikan agama Hindu, sebagai acuan dalam hidupnya. Dalam video ini, kalian bisa melihat bagaimana cara guru mengajar di kelas.
kalian juga bisa melihat bagaimana interaksi siswa kepada guru dan teman sebangkunya. Kalian juga bisa melihat bagaimana karakter siswa dalam menerima sebuah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Maka dari itu, pentingnya implementasi ajaran catur paramita dalam membina perilaku siswa dapat melakukan penilaian nilai etika Hindu melalui ajaran-ajarannya, seperti mengasihi, memberikan rasa hormat, sikap simpati terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi persahabatan. Sehingga nilai-nilai etika Hindu perlu tetap diwariskan terhadap generasi selanjutnya, agar tetap dapat menjaga keharmonisan hidup di masa mendatang. Lalu, apa yang dimaksud dengan catur paramita? Catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta catur yang artinya 4 dan paramita artinya sifat. Jadi, catur paramita adalah 4 sifat yang harus dimiliki oleh umat Hindu atau umat manusia. Lalu, apa saja bagian-bagian dari catur paramita? Catur paramita bagian-bagiannya ada 4. Yang pertama, Maitri, artinya sahabat. Yang kedua, Karuna, artinya cinta kasih atau welas asih. Yang ketiga, Mudita, artinya empati. Yang keempat, Karuna, artinya toleransi. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari catur paramita. Ada 4. Yang pertama, Maitri, yang kedua, yakni setiap manusia harus bersikap lemah lembut dan berlaku sopan santun kepada seluruh makhluk hidup. Maitri juga berarti bahwa manusia harus saling menghormati orang yang lebih tua dan menghargai lebih muda sebagai budi pekerti yang luhur. Jadi, Maitri juga bisa diartikan sebagai persahabatan. Nah, di SD Negeri 2 Penja, siswa-siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah memiliki sebuah persahabatan yang erat. Bukan itu saja, siswa-siswa di SD Negeri 2 Tonja memiliki persahabatan yang cukup erat. Ketika temannya mengalami kesusahan, mereka langsung saling membantu. Nah, ini merupakan ilustrasi dari persahabatan. Apakah kalian sudah mempunyai sahabat? Aku yakin kalian pasti sudah punya. Selanjutnya, Karuna, artinya cinta kasih. Karuna juga istilah sebagai welas asih. Dalam kehidupan ini, tentunya kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, serta menghindarkan diri dari tindakan yang bisa menyakiti orang lain. Apakah kalian pernah menyakiti orang lain? Tentunya tidak ya, karena menyakiti orang lain merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi, kita sesama makhluk ciptaan hidup harus saling menyayangi dan saling menjaga, tentunya supaya kehidupan dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Contoh dalam ajaran Karuna adalah menyayangi makhluk hidup, salah satunya yaitu hewan, dengan memberikan minum atau makanan kepada binatang yang kita pelihara. Bukan saja hanya itu, tetapi kita juga bisa menolong sesama makhluk hidup, tentunya hewan yang mengalami kesulitan. Tidak hanya menyayangi hewan, tetapi kita juga harus menyayangi tumbuhan,
karena dari tumbuhan memberikan udara dan oksigen supaya kita tetap bernafas. Salah satunya adalah dengan cara menyiram tanaman. Menyiram tanaman ini dilakukan di pagi hari dan sore hari supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tentunya menghasilkan oksigen yang baik juga untuk kesehatan. Selanjutnya mudita, yang artinya manusia baiknya selalu tersenyum dan bersikap ceria ataupun ramah tamah dan bersahabat. Mudita juga bisa diartikan bahwa manusia perlu memiliki rasa empati kepada siapa saja dan harus menjauhkan dirinya dari rasa iri dengki dengan selalu berbagi kegembiraan di sekitarnya. Jadi, manusia perlu merasakan rasa simpati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Salah satu contoh dari mudita adalah ketika teman kita mengalami kesulitan atau kesedihan, kita harus membantu. Kita juga harus berempati apa yang dirasakan oleh teman kita. Itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap apa yang dirasakan oleh teman kita. Bukan itu saja, kita juga dapat membantu ketika teman kita mengalami kesusahan. Nah, jadi mudita merupakan ajaran yang baik yang patut kita contoh dan patut kita teladani, dan yang paling penting adalah menolong sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah upeksa, yaitu manusia harus memiliki sikap mau mengalah demi kebaikan, serta tidak diperkenankan untuk menyimpan dendam. Upeksa juga diartikan sebagai sifat yang manusia yang perlu mengendalikan hawa nafsu agar tidak menimbulkan konflik. Jadi, dengan adanya kita memiliki sifat upeksa, maka dari itu sebuah pertikaian, konflik, ataupun pertengkaran dapat kita relai, karena sifat mengalah adalah sifat yang baik dan patut untuk ditiru. Jadi, apakah teman-teman sudah mengalah demi kebaikan orang lain? Ataupun salah satu ajaran dari upeksa adalah saling menghormati antar umat beragama. Nah, contohnya seperti ketika umat beragama Hindu melakukan persembahyangan, umat Islam atau Kristen tidak mengganggu. Jadi, toleransi ini merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, maka perlu kita menerapkan sifat toleransi. Belajar dari makna catur paramita, maka dapat kita ketahui bahwa tindakan kejahatan dalam bentuk apapun merupakan bentuk cerminan bahwa kualitas moral manusia makin memprihatinkan. Oleh sebab itu, sejak usia dini harus diajarkan dan ditanamkan sifat-sifat catur paramita. Semakin dewasa, seharusnya semakin mampu berpikir jernih dalam mengendalikan pikiran supaya tidak berbuat yang merugikan orang lain. Dengan demikian, selalu mendekatkan dengan ide Sang Hyang Widiwasa, atau salah satu cara dengan melaksanakan Trisandhya. Semoga bermanfaat dan dapat menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan hasil yang baik.